Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Firmansyah dari kelas IF 4705. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data untuk soal row round robin. Di sini saya akan menjelaskan tentang headersnya terlebih dahulu, yang dimana di header saya memiliki struct info type berisikan nama time, nama bertipe string, time bertipe integer, lalu struct elemen QW, info bertipekan info type, Max bertipekan address dari elemen QW, Pref bertipekan elemen dari QW juga address. Lalu untuk selanjutnya memiliki struct bertipe struct WW, yang dimana di dalam struct WW terdapat head dan tail yang bertipekan address dari elemen QW. Lalu saya memiliki prosedur create QW yang memiliki parameter key besar dengan bertipekan QW. Lalu is empty, ini merupakan function yang dimana nanti keluarannya adalah boolean yang memiliki parameter key bertipekan QW. Lalu new element QW ini juga function yang dimana nanti keluarannya adalah address dari elemen QW. Memiliki parameter nama bertipekan string dan temp bertipekan integer. Lalu ada prosedur NQW. Di dalam prosedur tersebut memiliki parameter key besar bertipekan QW dan R kecil bertipekan address dari elemen QW. Lalu DQW. DQW memiliki parameter key besar bertipekan QW dan R bertipekan elemen QW. Lalu prosedur print QW di sini terdapat parameter key besar bertipekan QW juga. Lalu diproses di sini eh memiliki parameter key besar bertipekan QW dan key bertipekan integer. Key ini fungsinya nanti untuk kita bahas di DLL.cpp saja. Oke, lanjut ke DLCPP-nya. Oke, di sini pertama saya membuat prosedur untuk create QW. Fungsi dari prosedur tersebut adalah untuk membuat QW baru yang dimana head dan tailnya kita set menjadi nol. Kenapa? Karena agar head dan tail ini tidak mengarah ke address manapun. Lalu untuk selanjutnya adalah isempty. Fungsi dari isempty ini dia akan melihat apakah QW tersebut sudah ada elemen listnya atau belum. Kalau misal belum, dia akan mereturn true, atau kalau sudah, dia akan mereturn false. Lanjut ke new element QW. Fungsi dari new element QW sendiri adalah untuk membuat elemen QW baru yang dimana nantinya akan di, digunakan untuk dimasukkan ke dalam QW yang telah dibuat. Jadi di sini saya merancang prosedur ini dengan cara membuat variabel R tipekan address dari elemen QW sama dengan new elemen QW. Lalu kita berikan data-data yang ada di parameter ke dalam address R ini yang dimana setelah dilakukan pembuatan QW baru. Nah, ya, elemen QW. Sama dengan nama, temp sama dengan temp, dan next dan pref-nya kita set nol karena dia masih belum masuk ke dalam QW. Lalu NQW. NQW berfungsi untuk memasukkan eh, elemen QW yang baru dibuat dari belakang, dari tailnya. Jadi di sini saya buat jika QW-nya kosong, maka set QW head dan QW tailnya sama dengan alamat eh, elemen yang akan dimasukkan. Lalu jika ada QW di QW-nya tidak kosong, kita bisa melakukan seperti pada kode ini yang dimana eh, R yang mengimplementasikan elemen QW baru, pref-nya sama dengan tail-nya. Jadi paling belakang. Lalu
Detailnya kita set detailnya yang paling elemen paling belakang sendiri kita nextkan ke dalam R, ke address R-nya. Lalu setelah kedua elemen paling belakang sudah terhubung, kita pindahkan detailnya ke R, ke elemen barunya. Seperti itu. Lalu untuk di QW sendiri eh, fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan elemen dari QW melalui head. Jadi semisal ini ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan bahwa kalau misal QW-nya kosong, maka dia akan memberi pesan bahwa QW itu kosong dan kita set R. R ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampung data yang akan yang akan dibuang dari QW. Nah, sementara QW kita kan kosong, jadi kita set saja R-nya ini menjadi nol. Lalu untuk kondisi kedua, di mana jika eh, head-nya sama dengan tail atau cuma ada satu baris, satu list saja, dia akan menampung ininya, mengampung elemennya yang paling depan atau yang dituju oleh headnya, kita taruh ke dalam R. Lalu head dan tailnya kita set menjadi nol. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sekarang elemen yang ada di dalam QW yang ada satu saja itu sudah berada pada R. Oke. Untuk kondisi ketiga, di mana jika QW tersebut memiliki lebih dari satu elemen. Jadi kita ambil yang paling depan, kita taruh ke dalam R. Kita simpan ke R, lalu keyheadnya kita kita assign menjadi R next-nya. Jadi otomatis eh, elemen yang paling awal itu sudah lepas dari QW dan digantikan oleh eh, next struct next dari elemen awal, yaitu elemen keduanya. Nah, setelah hitnya sudah menuju ke elemen yang kedua, kita prefnya kita set menjadi nol. Headnya kita set menjadi nol. Lalu untuk R nextnya yang kita sudah ambil data elemen pertamanya kan sudah tidak kan dia sudah tidak masuk ke dalam QW. Jadi nextnya kita set menjadi nol karena dia sudah lepas dari QW. Lalu untuk printnya kita bikin saya di sini membikinkan variabel temporary dari headnya, head dari QW-nya, elemen pertama. Lalu saya ubah, saya akan melakukan looping terhadap QW tersebut sampai eh, time-nya ini tidak sama dengan nol. Jadi kalau dia sudah nol, dia tidak akan menampilkan lagi. Tapi jika mana time-nya ini tidak nol atau kondisi ini true, dia akan memberikan info kepada kita, menampilkan info kepada kita, nama dan time dari orang tersebut, nama tersebut. Nah, setelah kita sudah nampilin, kita ubah temnya menjadi next-nya, next dari elemen yang telah dipanggil ini. Jadi temnya akan berubah ke elemen selanjutnya. Lalu untuk sekarang untuk untuk prosedur proses sendiri di sini saya membuat variabel baru yang dimana tipenya adalah address dari elemen QW, fungsinya untuk menampung data yang nanti akan dikeluarkan sementara. Jadi semisal di sini
inti dari proses ini adalah untuk membuat WW tersebut menjadi kosong karena ada kondisi yang dimana jika temnya eh, tidak lebih ini eh tidak lebih besar dari nol, maka dia tidak akan dimasukkan lagi ke dalam QW tersebut. Jadi dia sudah keluar, sudah selesai tugasnya, gitulah intinya. Nah, jadi dia akan dilakukan berulang, dikeluarkan, lalu kita kurangin yang dikeluarkan tersebut temnya. Terus kita cek apakah temnya itu lebih besar nggak daripada nol. Kalau dia lebih besar, dia akan dimasukkan lagi. Tapi dia kalau lebih kecil dari nol atau sama dengan nol, dia tidak akan dimasukkan lagi ke dalam QW tersebut. Lalu kita bisa print proses yang telah dilakukan itu. Untuk demonya mungkin seperti ini. Eh, Sebentar, saya nanti dulu. Untuk demonya mungkin seperti ini. Masukkan banyak data. Misal kita masukkan 3, lalu kuantum untuk pengurangannya kita masukkan 2. Lalu kita masukkan nama, misal Arya, totalnya 20. Lalu ada Budi dengan total waktunya 35. Lalu ada Joko dengan waktunya 21. Kita enter, maka di sini nanti akan keluar. Yang pertama, Budi. Karena Arya dikeluarkan dan dikurangin 2 dari kuantumnya, jadi 18. Lalu Joko masih sama, di sini 21 dan Budi 35. Lalu di sini Budinya dikeluarkan, kita cek dikurangin dikurangin 2 menjadi 33. Sampai seterusnya sampai tidak ada lagi yang eh ada eh, orang yang bekerja di waktu itu. Jadi sampai KW-nya habis. Ah, Sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.